Halo Ibu Lia dan teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelas A yang beranggotakan Rudolf FA Ginting, lalu ada teman saya Marsal Latuperisa dan juga Julaika F Jawas. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan eh, mempresentasikan tiga contoh kasus kejahatan pada platform media sosial. Jadi yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Marsal. Silakan Kak Marsal. Ya, baik. Eh, di sini kasus eh, kejahatan di platform media sosial yang pertama yaitu kasus cyberbullying atau bully secara online yang ada di Indonesia. Terus kasus cyberbullying itu sudah banyak ditemukan di platform seperti Facebook dan Instagram, di mana pelaku menggunakan anonimitas untuk melakukan pelanggaran, penyebaran negatif, atau bahkan ancaman terhadap korban. Dampaknya sangat besar, baik secara sosial maupun hukum. Berikutnya itu dampak sosial dan hukum. Cyberbullying dapat mempengaruhi kesehatan mental korban dan menyebabkan stres, depresi, bahkan berakhir pada bunuh diri dalam kasus-kasus ekstrim. Dalam konteks hukum, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Berikutnya itu modus kejahatan dan pelaku. Pelaku cyberbullying biasanya memanfaatkan berbagai media sosial untuk menyebarkan kebencian atau ancaman kepada korban, seringkali dengan identitas palsu atau anonim. Mereka bisa berupa individu atau kelompok yang memiliki motif tertentu, misalnya balas dendam atau sekedar hanya kesenangan. Selanjutnya, kerugiannya. Kerugiannya pertama itu pada individu, korban mengalami kerugian psikologis yang berat, seperti mengalami depresi, kecemasan, dan rusaknya reputasi pribadi. Berikutnya, kerugian pada perusahaan atau platform media sosial. Jika kasus ini melibatkan karyawan atau pengguna platform yang salah gunakan media sosial, reputasi dan perusahaan atau media sosial juga bisa tercemar. Berikutnya, kerugian pada negara. Tindakan cyberbullying berpotensi mengganggu keamanan sosial dan merugikan kepercayaan terhadap kebebasan berekspresi di dunia maya yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial. Berikutnya adalah undang-undang yang uh, terlibat dipakai untuk dalam kasus cyberbullying ini, yaitu Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 yang menyatakan bahwa penyempurnaan yang lebih jelas terkait dengan kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap individu dari tindakan pelanggaran atau pencemaran nama baik. Hal ini membuat penerapan hukum dalam kasus cyberbullying lebih tegas. Undang-undang ini lebih menekankan pada keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kebebasan berekspresi, memastikan bahwa media sosial tidak akan digunakan untuk menyebarkan kebencian atau informasi yang dapat merugikan orang lain. Demikian, Undang-Undang ITE 2024 dari memberikan perlindungan terhadap korban cyberbullying.
Berikutnya yaitu undang-undang yang berikutnya terkait dengan kasus cyberbullying, Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Undang-Undang ITE pertama kali disahkan pada tahun 2008 yang mengatur tentang transaksi elektronik dan informasi pada saat itu. Peraturan ini cenderung demikian definisi yang lebih umum mengenai tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik tanpa memberikan batasan yang lebih jelas mengenai penerapan hukum untuk kasus-kasus seperti cyberbullying. Beberapa pasal Undang-Undang ITE 2008 seperti pasal 27 tentang pelanggaran dan pencemaran nama baik dapat digunakan untuk menjerat pelaku cyberbullying, namun karena definisi yang terlalu luas seringkali disalahartikan untuk membatasi kebebasan berekspresi secara tidak adil. Berikutnya itu Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Perubahan yang dilakukan pada Undang-Undang ITE 2000 pada tahun 2028 melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 lebih menekankan pada perlindungan terhadap perlindungan teknologi dan memperbaiki beberapa aspek yang masih ambigu. Meskipun terdapat beberapa penambahan pasal yang lebih spesifik, misalnya terkait dengan penyebaran konten yang merugikan, namun pasal-pasal tersebut masih memberikan ruang interpretasi yang lebih luas mengenai pelanggaran dan pencemaran nama baik, yang terkadang digunakan untuk mengingatkan kritik terhadap pemerintah atau pihak tertentu. Oke, kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Zulaika. Silakan untuk Kak Zulaika. Kasus remaja hilang di bawah kenalan dari dunia maya. Kasus remaja hilang di bawah perkenalan dari dunia maya, seperti yang menimpa remaja perempuan berinisial LP berusia 16 tahun asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dia dilaporkan hilang oleh orang tuanya pada 17 April 2023 ke Polsek Solokan Jeruk. Menurut keterangan Kapolsek Solokan Jeruk, Asep Dedi LP dibawa laki-laki berumur 19 tahun berinisial FF asal Parepare, Sulawesi Selatan yang dikenal lewat Facebook. Dampak sosial dari apa yang dampak sosial yang pertama ada kekhawatiran orang tua dan masyarakat. Yang kedua ada stigma sosial terhadap korban, dan dampak sosial ketiga ada kesadaran akan bahaya media sosial. Dan dampak hukum yang pertama ada penyelidikan terhadap kasus dugaan penculikan atau perdagangan manusia. Yang kedua ada penegakan undang-undang ITE, dan yang ketiga potensi pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas anak di media sosial. Modus kejahatan yang pertama pendekatan dan manipulasi melalui media sosial. Yang kedua menggunakan alasan pribadi untuk membujuk korban, dan yang ketiga membawa korban ke tempat lain tanpa izin. Pelaku kejahatan seorang laki-laki berinisial FF berumur 19 tahun asal Parepare, Sulawesi Selatan. Kerugian individu yang pertama dampak
psikologis dan trauma, yang kedua isolasi sosial, dan yang ketiga kerugian material untuk keluarga. Perusahaan atau platform media sosial, yang pertama penurunan kepercayaan pengguna, dan yang kedua denda dan sanksi regulasi, dan yang ketiga kerugian reputasi. Kerugian negara, yang pertama meningkatnya beban penegakan hukum, dan yang kedua peningkatan kejahatan cyber, dan yang ketiga kerugian ekonomi dan produktivitas. Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 28 Ayat 1. Yang pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua, pada kasus ini pelaku menggunakan informasi palsu untuk menyesatkan untuk memanipulasi korban, maka pasal ini dapat dikenakan terutama tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi korban atau keluarganya. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat 1. Yang pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang kedua, pasal ini dapat digunakan karena pelaku menggunakan informasi bohong atau menyesatkan selama interaksinya dengan korban, yang kemudian menimbulkan kerugian bagi korban atau keluarganya. Misalnya, pelaku menggunakan identitas palsu untuk menipu korban dan membuatnya merasa aman. Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45A Ayat 1. Yang pertama, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau didenda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua, pasal ini menegaskan sanksi pidana bagi siapa saja yang menyebarkan informasi menyesatkan atau palsu melalui media sosial yang menyebabkan kerugian bagi korban. Dalam hal ini dapat ditetapkan jika pelaku menyebarkan informasi bohong untuk memanipulasi korban. Oke, untuk kasus yang ketiga, yaitu hina polisi di Facebook usai ditilang. Seorang PNS dijerat UU ITE. Oke. Nah, jadi pelakunya itu ada A, yaitu dia seorang pegawai negeri sipil, dan juga S, yaitu satuan pengamanan pada sebuah perusahaan pegadaian di kota Tarakan, Kalimantan Utara, harus berurusan dengan kepolisian resort Tarakan akibat ujaran kebencian di media sosial. Kejadiannya berlangsung pada hari Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2017. Sore lalu, A dan S diperiksa Jahtanras Polres Tarakari setelah menulis status yang mengandung hinaan kepada Polri di Facebook. Oke.
Untuk dampak sosialnya, yang pertama dampak pada citra profesi, yang kedua mengurangi kepercayaan publik terhadap aparat. Lalu untuk dampak hukumnya, yang pertama sanksi pidana berdasarkan UU ITE, proses hukum yang harus dijalani, dan juga pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh aparatur sipil negara. Oke. Untuk modus kejahatannya, yang pertama ada mengungkapkan kesalahan di media sosial, memanfaatkan platform terbuka atau Facebook, lalu mengajak publik untuk mendukung kritiknya, interaksi dengan komentar provokatif, dan juga penyebaran ujaran kebencian terhadap institusi publik. Untuk pelaku kejahatannya ada dua. Yang pertama inisialnya A, yaitu dia seorang pegawai negeri sipil atau PNS yang merasa keberatan atas tindakan penilangan oleh polisi dan menyampaikan ujaran kebencian di media sosial. Yang kedua, pelaku dengan inisial S, yaitu seorang satuan pengamanan di sebuah perusahaan pegadaian yang berinteraksi dengan A dalam forum jual beli di Facebook dan ikut memperkuat ujaran kebencian dengan menambahkan komentar bernada hinaan terhadap polisi. Selanjutnya kita masuk ke kerugian. Yang pertama, kerugian untuk individu, yaitu yang pertama kerugian hukum dan reputasi, dan juga potensi dampak psikologis. Oke, untuk perusahaannya, untuk kerugian untuk perusahaannya, yaitu tempat pelaku bekerja. Yang pertama, citra perusahaan di mana pelaku tersebut bekerja akan terganggu, dan juga pengaruh pada hubungan kerja. Misalkan pengaruh pada atasan dan juga rekan kerjanya. Oke, selanjutnya kerugian untuk negara. Yang pertama, kerugian pada citra institusi pemerintah. Yang kedua, pengurangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, dan juga beban proses hukum dan pengawasan. Oke. Kita hubungkan dengan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Yang pertama, pasal 20. Pasal ini melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap orang atau kelompok orang tertentu. Dalam kasus ini, A dan S diduga melanggar aturan ini dengan menyebarkan ujaran kebencian terhadap polisi melalui media sosial. Yang kedua, pada pasal 45 ayatnya yang ketiga. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dapat dikenakan sanksi pidana, penjara, atau denda. Ini mencakup perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi individu, instansi, atau masyarakat secara keseluruhan, melalui penyebaran informasi yang menyinggung kehormatan atau nama baik. Yang ketiga, yang kedua, kita hubungkan juga dengan dua undang-undang terdahulu ya, yaitu UU ITE nomor 11 tahun 2008 dan diperjelas dalam UU ITE nomor 19 tahun 2016. Yang pertama, pada pasal 27 ayatnya yang ketiga, pasal ini melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dalam kasus ini, A dan S dianggap melakukan penghinaan terhadap kepolisian melalui status dan komentar di media sosial yang berisi hinaan dan ujaran kebencian. Lalu pada pasal 28 ayatnya yang kedua, pasal ini melarang setiap orang untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Walaupun dalam kasus ini tidak secara langsung mengandung SARA, ujaran kebencian yang diarahkan pada institusi penegak hukum
seperti kepolisian berpotensi memicu permusuhan atau ketidakpercayaan terhadap kelompok tertentu yang bisa dianggap sebagai pelanggaran. Oke, kita lihat juga untuk UU ITE nomor 19 tahun 2016, yaitu pada pasal 45 ayatnya yang ketiga. Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar pasal 27 ayat 3, yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. A dan S terancam hukuman ini atas tindakan ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial, yang telah melanggar nama baik institusi dan yang telah melanggar nama baik institusi kepolisian. Mungkin sekian dari presentasi kami. Terima kasih.